إظهار الشعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء. Baik hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada acara yang kelima, yaitu kajian KNU-an. Pada malam hari ini diharapkan ini sebagai bekal kita sebagai kader-kader muda agar mampu memahami daripada amalia-amalia NU, rambu-rambu NU yang harus kita pegang dalam mengabdi kepada agama, bangsa dan negara. Untuk itu kita sambut dengan salawat atas materi yang insyaallah disampaikan oleh Gus Mursid Adi Saputra kepada beliau bersyakat. Begitu kita sambut dengan salawat Allahumma shalli ala Muhammad. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma tilka biyaminika ya Musa, qala hiya asai atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Qala biha ya Musa fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula. Wa qala Syekhana Khalil Bangkalan ketika memberikan tasbihnya kepada Kiai As'ad Syamsul Arifin untuk diserahkan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, sambil mempraktekkan seperti ini sebagai restu mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Qahhar, ya Qahhar, ya Qahhar. Siapa yang macam-macam ingin merusak NU, maka dia akan rusak dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini bukan untuk main-main, apalagi untuk mencari duniawi. Niat kita memasuki Jam'iyah Nahdlatul Ulama
tak lain tak bukan adalah untuk membantu perjuangan para alim ulama di dalam memberlakukan ajaran Islam yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Posisi kita kader NU, niatnya, tujuannya supaya bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini tahu tujuannya. Jangan cuma kumpul saja, habis kumpul mau diajak kemana nggak tahu. Jangan sampai. Kita harus tahu arahnya kemana, tujuannya kemana, sopir ini membawa kita kemana. Jangan menjadi penumpang yang nggak mau tahu, ya, yang romli, rombongan liar, bonek. Kita harus tahu tujuannya mau kemana. Tujuan kita masuk ke Jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah untuk membantu para alim ulama dalam memberlakukan ajaran Islam yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya, itu nanti harus kita ketahui di dalam forum-forum pengaji. Ya, memang harus ada forum khusus untuk membongkar apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak sesimpel beberapa kalimat yang disusun oleh penyusunnya, tapi membutuhkan pemahaman yang sangat luas dalam memahami ajaran berislam berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amma ba'du, yang saya muliakan dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ibu-ibu yang tadi menyiapkan konsumsinya dari subuh, kemudian mas-mas, bapak-bapak yang tadi mempersiapkan acara ini, masang bendera, gelar karpet, inilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang di depan-depan ini tombol resik, tahu tombol resik, terima beres, tahu-tahu ada kopi gitu saja di depan, wena emen gitu kok yang dimuliakan. Ayo, kayak guyu ya. Ya, yang mulia itu siapa? Yang mulia adalah yang paling berperan dalam acara kebaikan ini. Itu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak tampak di depan, yang mereka itu tidak mau dilihat oleh manusia. Yang penting tujuannya untuk kebaikan, itu namanya ikhlas. Saya harap seluruh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mimika, kader Ansor, Banser, Rijalul Ansor memiliki sifat dan karakter seperti itu, menjadi hamba-hamba yang mukhlis, yang ikhlas berjuang mengisi Jam'iyah Nahdlatul Ulama, tidak cari apa-apa. Kita niatnya masuk ya untuk membesarkan NU, bukan membesarkan diri kita sendiri. Itu ditata niatnya dari awal. Jangan sampai kita salah star, ya. Kalau kita salah star, startnya saja sudah salah awalnya, apalagi akhirnya tidak akan kita harapkan. Ya, maka semoga yang menyiapkan acara ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fid dini wad dunya wal akhirah. Yang saya muliakan guru kami, guru kita semua, murabbi ruhina Al-Habib Hilmi bin Khalid Al-Kaf. Semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah berikan kesehatan kepada beliau, beserta keistiqomahan dalam membimbing kita semua yang ada di NU ini. Yang saya muliakan juga Mustasyar pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kiai Haji Muhammad Amin SAG. Semoga Allah berikan keistiqomahan kepada beliau, Allah panjangkan umur beliau, dan Allah berikan kesehatan selalu sehingga beliau dapat menghadiri acara kita terus. Yang dimuliakan Allah dan
saya banggakan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Gus An-Nusubi, ya. Gus yang jalurnya jadi Gus itu lewat jalur nusuk, maksudnya ngono. Gus Imam Mawardi radhiyallahu anhu. Ya. Semoga Allah berikan beliau kekuatan dalam memimpin kita. Allah berikan keistiqomahan, Allah berikan kesehatan, panjang umur, manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Yang saya muliakan, jadi kalau disebut satu itu harus disebut semua. Repotnya begitu, yang dari tadi yang diulang-ulang ya begini-begini saja ya. Yang saya muliakan tuan rumah sing bau rekso SP1 Mbah Haji Bahroni. Semoga Allah berikan panjang umur, sehat jasmani rohani, manfaat selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Jadi bisa membimbing kita semua, ya, sesepuh ini. Sesepane ampuh. Jadi sekalinya sepi langsung kita kelepek-kelepek semuanya. Kemudian yang saya muliakan sahabat saya Pak Yai Hashim Suriah PCNU. Jadi ini mustasarnya ada, suriahnya ada, tanfidiyahnya ada, sesepuhnya ada, kita juga semua ada. Semoga selalu kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kebersamaan seperti ini. Yang saya banggakan Ketua Ansor sekaligus sepaket Rijalul Ansor beserta bansernya Pak Ibnu, Kang Hasbullah, dan Pak Komandan Banser Pak Arif Ranu, yang dengan wasilah beliau-beliau ini menjadikan kita guyup rukun, konsolidasi dan silaturahmi menjadi sampai ke 3 putaran pada malam hari ini. Nah, ini karena semangatnya pemuda. Kata Bung Karno, berikan saya 10 pemuda, akan saya goncangkan dunia. Wah, ini kata Bung Karno. Ini baru 3 ya, tambah 7 lagi boleh. Ya, makanya berilah Ansor 10 pemuda, akan kami goncang Mimika. Kira-kira begitu. Siap menggoncang Mimika? Siap menggoncang Mimika? Siap menghijaukan Mimika? Siap mengamalkan amal NU di bumi Mimika? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu namanya pemuda. Terus yang banser yang sudah agak expired ini komen biasanya. Yang sudah senior, bahasa halusnya itu sudah senior, itu komen. Nah, berarti saya nggak muda ini, nggak ikut ini. Jiwanya yang penting muda, daripada kelihatannya rambutnya hitam, tapi jiwanya ini jiwa tua. Jiwa tua, suruh kesana males, suruh ngurusi males. Ah, ini namanya bukan pemuda itu. Ya, ini pemuda yang tidak bisa diharapkan. Justru yang tua-tua apabila jiwa yang muda, inilah pemuda yang sejati. Ya, maknanya bukan fisiknya. Ya, maknanya. Kalau cuma fisik, aduh. Ya, kalau cuma fisik, NU itu bukan cuma lambang saja. Bukan cuma bendera gambarnya Nahdlatul Ulama, bukan cuma logo saja, tapi ajaran. Yang di dalam ajaran itu ada ketentuan-ketentuannya. Itu Nahdlatul Ulama, bukan cuma simbol. Ya. Maka yang saya banggakan dan saya muliakan seluruh kader Ansor, Banser, Rijalul Ansor. Semoga beliau-beliau semua ini yang dari rumah nggak tahu tujuannya ngapain sampai SP1 ini. Semoga tujuannya baik semua, diberikan keistiqomahan oleh Allah, selalu dibimbing oleh Allah ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja karena ini mulainya 10:30. Ya, mulainya sudah 10:30. Jadi saya sama Habib ini dikerjain aslinya. Ditaruh di jam-jam yang mata sudah tak berdaya. Ya, maka yang mau ngopi sing arep rokokan, sumpah rokoknya.
ngono ae, ben fokus. Jauh-jauh dari seluruh penjuru Timika sampai sini kok ngantuk toh, kan begitu. Sebelumnya saya mau absen kader Ansor, Banser dan Rijalul Ansor. Mana kader Ansor? Mana kader Ansor? Siap gitu. Mana kader Ansor? Mana kader Rijalul Ansor? Aduh, mana kader Banser? Mana kader Banser? Ini berarti Banser yang saya ringi luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, di malam yang berbahagia ini, insya Allah penuh berkah ini, saya ingin sedikit, karena ini waktunya sudah malam, kecuali jenengan kuat sampai subuh, tak masalah. Menang ini. Ya, seperti kopi nih ya, kopi, tak kabeh kopi nih. Gimana? Ya, di malam yang penuh berkah ini, saya ingin berbicara tentang NU, hubungannya dengan Aswaja beserta ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini gimana? Kita ini kan orang pesek-pesek, ya. Sekarang terdampar di Mimika, Papua. Jarak antara Timika dan Saudi Arabia sana itu kalau naik delman itu bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun mungkin. Itu kalau sampai kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala itu yang repot. Ya. Tapi alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah mengenal ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah adalah orang Jazirah Arab sana yang jauh itu. Kita dapat berkahnya sampai Papua, bisa mengenal nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu suatu kenikmatan yang sangat besar. Kita jauh sekali kok bisa kenal namanya Muhammad yang hidupnya 1400 tahun yang lalu. Bayangkan, bisa kenal kita yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga alhamdulillah kita juga dikenalkan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji dan lain sebagainya. Kenal namanya saja itu sudah unik, sudah keren, apalagi kenal ajarannya, apalagi dapat mengamalkan ajarannya. Ini harus kita syukuri, harus kita syukuri. Syukur kita itu kenal yang namanya Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus syukur. Jauh sekali lah, Nabi Muhammad kok bisa sampai sekarang ini kita sebut namanya. Bahkan kita sangat mahabbah kepada beliau, kita selalu bersolawat kepada beliau, padahal kita belum pernah melihat wajah mulia beliau. Inilah golongan-golongan yang nantinya dirindukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini sekarang sedang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ini ada umatku jauh di Papua. Ya. Untuk kesana saja butuh tiket berapa kalau dari Mekah sampai Papua? Ada yang mau mengimani Nabi Muhammad, ada yang mau mengamalkan ajaran Nabi Muhammad. Ini kalau bukan orang-orang yang terpilih, yang super, tidak akan kita diberi kenikmatan sebesar ini. Jadi harus kita syukuri. Makanya kumpulnya kita di SP1, walaupun kita jauh-jauh dari rumah sampai sini, sampai larut malam, insya Allah nanti kelak di akhirat kita diberikan syafaat oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ahlus sunnah wal jamaah. Kok tiba-tiba ada istilah ahlus sunnah wal jamaah? Itu bagaimana? Jadi dulu secara singkat, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal dunia, wafat, maka ajaran Islam ini diwariskan, diteruskan kepada murid-murid beliau yang kita kenal dengan nama sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Nah, setelah para sahabat, singkat cerita Nabi Muhammad meninggal, diganti dengan Khalifah Abu Bakar, diganti dengan Sayyidina Umar bin Khattab, diganti lagi dengan Sayyidina Utsman ibni Affan, diganti lagi dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika itu ada sesuatu, ada namanya peristiwa tahkim. Peristiwa yang kalau kita ceritakan itu agak bagaimana, tapi kita tidak boleh komentar yang jelek karena semuanya adalah sahabat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa ma jara bainas sahabi nasqutu anhu wa ajrul ijtihadi nusbitu. Ada peperangan, ada konflik dulu antara Sayyidina Ali dan sahabat Muawiyah radhiyallahu anhuma. Setelah konflik, kemudian muncullah aliran Khawarij. Dari situ perpecahan pertama, ada yang namanya kaum Khawarij. Kaum Khawarij adalah kaum yang memisahkan dari jamaah. Jamaah Sayyidina Ali dan jamaah Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhuma. Kemudian dia melihat konflik baina Ali, antara Ali dan Muawiyah menjadi keluar dari kubu jamaah. Maka dari itu dinamakan Khawarij, yaitu kaum-kaum yang keluar dari golongan al-jamaah. Dari situ kaum Khawarij ini tipikalnya adalah kaum-kaum yang radikal. Antara otak dan otot ini kurang sesuai. Lebih besar ototnya daripada otaknya. Sumbu pendek kalau bahasa sekarang ini. Nah, sekarang masih ada itu penerus-penerusnya itu, kaum-kaum sumbu pendek. Ketika melihat apa-apa, melihat suatu akibat, tidak dilihat sebabnya apa, latar belakangnya apa, langsung merespon tanpa memikirkan terlebih dahulu, tanpa konsultasi dulu kepada para alim ulama. Itu namanya Khawarij. Jangan ditiru. Makanya orang NU, kader NU tidak boleh seperti Khawarij yang sumbu pendek. Apa-apa langsung main gerusa-gerusu. Banser yang aslinya ini adalah penjaga pengawal ulama, Ansor juga pembela, penjaga ajaran aswaja, malah main gerusa-gerusu tanpa konsolidasi dulu, tanpa konsultasi dulu kepada para alim ulama. Ini nggak benar. Makanya kita harus Ansor, Banser, Rijalul Ansor ketika ingin bikin kegiatan apapun, aksi apapun, sowan dulu kepada para alim ulama supaya tidak menjadi Khawarij. Apa? Khawarij, kaum radikal, geruduk sana sini, tekanan geruduk nggak jelas tujuannya apa, yang dicari apa. Kita nggak mau seperti itu. Sowan dulu ke para habaib, sowan dulu ke para sesepuh, sowan dulu ke para alim ulama. Ya, itu tipikal Ansor Banser yang baik seperti itu. Kemudian setelah Khawarij ini muncul, kubunya Sayyidina Muawiyah punya pengaruh, Sayyidina Ali juga punya pengaruh. Nanti kubunya Sayyidina Ali ada pengikut yang sangat fanatik sehingga selalu mendewa-dewakan Ali dan menghujat sahabat-sahabat yang lain karena kefanatikan. Maka timbul Syiah di situ. Jadi Syiah itu cikal bakalnya berangkat dari kefanatikan yang berlebih. Makanya Ansor Banser tidak boleh terlalu fanatik. Fanatik kepada ajaran NU-nya, bukan fanatik kepada orangnya. NU ya'lu wa la yu'la alaih. Ya. NU itu ya, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Selalu berdiri kokoh tinggi. Tapi nahdinnya ini ya, umat NU-nya ini yang kadang
kurang bisa mengamalkan ajaran Nahdlatul Ulama. Ya, makanya supaya kita tahu ajaran NU bagaimana, harus ngaji. Ngaji adalah berangkat dari kata ngo, songo, kalau siji. 9 lubang menuju ke satu tujuan. Di dalam tubuh kita ini ada 9 lubang. Kalau nggak percaya dihitung saja. Mata 2, hidung 2, mulut, kuping 2, depan, belakang, itu ada 9. 9 lubang itu tempat masuknya setan kalau dalam ilmu tasawuf. Maka itu harus kita tutupi, kita fokuskan ke yang maha satu, alladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaji, cari alim ulama. Ya, namanya timbo itu harus cari sumur, namanya gayung harus cari sumur, bukan sumurnya diangkat-angkat ke gayung. Ini aneh orang sekarang ini. Orang dulu ya, yang bodoh-bodoh ini cari yang pinter. Sekarang orang pinter didatangkan. Sumur dietrek-etrek sekarang ini. Adabnya ngaji, gayung harus ke sumur, bukan sumur ya ke gayung. Santri harus ke kiainya, datang ke rumahnya ngaji. Ini malah kiainya diculik. Nah ini santri apa penculik kan begitu? Nah, maka kader Ansor, kader Banser harus memiliki etika itu. Ada sopan santun. Ya. Al ilmu ya'ti wa la yu'ta. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Itu adabnya. Dulu Imam Malik radhiyallahu anhu ya pernah dimintai tolong oleh khalifah ketika itu, Bani Abbasiyah ketika itu, untuk mengajar kitab Muwatta ke kerajaan. Ditolak sama Imam Malik. Al ilmu ya'ti wa la yu'ta. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Sing butuh maring, yang butuh itu datang. Kan begitu normalnya. Itu. Ini harus dipegang oleh kader Ansor dan Banser. Ini sumur-sumur di depan sudah banyak. Ada Al-Habib Hilmi, ada Kiai Hashim, ada Kiai Amin, ada Kiai Fadlan, ada kiai-kiai yang lain, Mbah Baroni. Ya, ini kita datang, kita sowan, kita cari ilmunya, cari berkahnya, supaya nanti kita di surga kira-kira bisa dompleng di belakang beliau. Kayak saya begini enak langsung nyekel jubahnya Habib, Bib saya tak gandul sarung antum saja, biar gak repot-repot. Kan begini, kan begitu. Dan kita mau alim, jadi orang alim itu susah, butuh bertahun-tahun untuk menuntut ilmu di pesantren. Dan kita kan pengen praktis-praktis saja ya wes. Yang penting ngalah berkah para alim ulama dengan wasilah masuk Ansor dan Banser sebagai garda terdepan dalam mengawal perjuangan para alim ulama untuk mewujudkan ajaran Islam yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu. Nah, kemudian setelah ada Khawarij, kaum radikal, sumbu pendek, kemudian ada kaum Syiah terlalu fanatik, kemudian di kubu Sayyidina Muawiyah ada jargon karena beliau dikata-katain oleh orang-orang di bawah ini. Oh, Muawiyah mengkudeta Sayyidina Ali, Muawiyah mengkudeta pemerintahan yang sah. Maka dari itu kemudian muncullah dalil-dalil politik, wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Tidaklah saya melempar ketika saya melempar, hakikatnya Allah lah yang melempar. Tidaklah saya mengkudeta Ali ketika saya mengkudeta Ali, akan tetapi memang Allah sedang
berkehendak mengkudeta Ali. Jadi nggak mau salah. Dari situ timbul aliran Jabariyah. Aliran apa? Jabariyah. Jabariyah itu orang yang tidak memiliki ikhtiar. Kenapa kok kamu maksiat? Ada orang minum khamr. Kenapa kok kamu minum khamr? Nah, karena memang Tuhan sudah berkehendak saya minum khamr. Jadi nggak mau disalahin dia. Nyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kamu bodoh? Ya karena takdir saya ini ya bodoh. Kenapa kamu melarat? Ya, saya potongan melarat, memang dari sononya Allah menentukan saya melarat. Nggak mau kerja. Nah, ini orang Jabariyah, ini orang pesimis. Ya, dan ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Jadi kita jangan jadi orang Jabariyah yang pesimis, akhirnya tidak ada visi ke depan. Kamu mau ngapain? Terserah Allah. Itu saja. Gak ada cita-cita, gak ada pandangan ke depan, rencana mau ngapain. Ketika dia maksiat, nyalahin Allah. Memang ini Allah yang berkehendak. Itu orang Jabariyah. Jangan jadi orang Jabariyah. Setelah itu, kemudian Muawiyah ini, Sayyidina Muawiyah ngirim khotib-khotibnya ke seluruh masjid untuk mengkanter kubunya Syiah yang terlalu berlebihan kepada Sayyidina Ali sehingga mengkafirkan Muawiyah dan para pendukungnya. Kemudian Sayyidina Ali punya anak, tapi bukan cucunya Nabi Muhammad SAW. Ya, punya anak dari istri keduanya. Setelah Sayyidina Fatimah Az-Zahra ini wafat, kemudian Sayyidina Ali nikah lagi, kemudian dari situ memiliki anak yang namanya Muhammad Al-Hanafiyah. Siapa? Muhammad Al-Hanafiyah. Beliau ini dalam rangka mengkanter ya cucunya, anaknya Sayyidina Ali mengkanter kubunya Muawiyah. Beliau kemudian berstatement la qadha wala qadar af'alul ibad minal ibad. Tidak ada qadha, tidak ada qadar. Saya tak percaya takdir. Perbuatan seorang hamba pure dari seorang hamba tersebut. Nah, ini nanti awal mula munculnya aliran Qadariyah. Apa? Qadariyah, yaitu kaum-kaum liberal. Kalau sekarang ini istilahnya orang liberal yang mendahulukan akalnya daripada teks nas Quran dan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kita Ahlussunnah bukan Qadariyah, bukan Jabariyah, bukan Syiah, bukan Khawarij. Kita Ahlussunnah wal Jamaah adalah kelompok mayoritas. Yang tadi saya sebutkan adalah kelompok sempalan, minoritas dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menyebut mereka mubtadi ahlul bid'ah. Ya. Terus kita sebagai Ahlussunnah berapa? Bagaimana kita sebagai kelompok Ahlussunnah wal Jamaah? Kita jangan radikal. Apa-apa itu dipikir dulu. Ya. Satu, jangan seperti Khawarij. Dua, jangan terlalu fanatik ngaji yang banyak. Ketiga, kita jangan pesimis sehingga tidak ada semangat dalam hidup ini. Keempat, kita jangan terlalu liberal mendewa-dewakan akal sehingga tidak percaya kepada para alim ulama. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah di tengah-tengah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua MUI, Mustasyar kita Pak Kiai Muhammad Amin. Kita ini nahnu ummatan wasaton. Kita umat yang moderat, la ifrat wala tafrid. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ini ekstrim bukan es krim. Ya, pokoknya semanang, semanang, marah wedi ya. Ya, di tengah-tengah itu bagaimana? Di situ ada dalam sikap
iktidal. Jangan lupa sikap ke masyarakat Nahdlatul Ulama tidak cuma tawasud, tapi ada iktidal, ada tasamuh, ada tawazun, ada amal ma'ruf nahi mungkar. Itu harus dipakai semua, nggak boleh salah satu saja yang dipakai. Oh, seumpama dari tubuh NU ada yang tidak melakukan ajaran NU sebagaimana mestinya yang diajarkan oleh para pendiri NU, kemudian dengan dalih toleransi, ya, oh kita harus toleransi, nggak apa-apa, terserah, padahal kader NU. Ini namanya nggak di tengah-tengah. Maksudnya di tengah-tengah apa? Sudah digariskan di dalam ADART Nahdlatul Ulama. Sumber dari ajaran Nahdlatul Ulama ada 4. 1 Al-Quran, 2 Sunnah Nabi Muhammad, entah qauliyah, fi'liyah ataupun takririyah, 3 ijma sahabat para alim ulama, 4 adalah qiyas. Itu sumber ajaran Nahdlatul Ulama. Bukan cuma kembali kepada Quran dan Sunnah, tapi ada 4: Quran, Sunnah, ijma, dan qiyas. Beginilah dulu para pendiri NU membuat rel ataupun ADART yang harus diikuti oleh pengikutnya, tidak boleh dirobek oleh kepentingan duniawi. Itu yang harus kita jaga. Sumber kedua, ajarannya. Ajaran Nahdlatul Ulama sudah digariskan oleh para pendiri. Secara akidah kita mengikuti 2 imam. Yang pertama Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, yang kedua Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Makanya di situ nanti dulu para wali songo ya di Jawa mengajarkan akidah Asy'ariyah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah ini kita baca bareng-bareng. Allahu wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyah qadrah iradah ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sifat wajib 20. Ada sifat Rasul juga, siddiq, amanah, tabligh, fatona. Itu nanti kita selesaikan di forum ngaji. Ya, jadi nanti Ansor, Rijalul Ansor adakan forum ngaji untuk mengetahui, mengenal ajaran NU yang sesungguhnya. Jangan cuma kamu NU, iya saya NU, ajarannya bagaimana? AS pokoknya NU, gitu saja, itu repot ini. Dikira NU itu huruf N sama U saja. Kalau begitu nanti Pak Dahlan menafsiri NU apa? Numpang udut, ngono tok. Pak Dahlan ini. Padahal NU itu Nahdlatul Ulama, bukan Naumul Ulama. Maka para ulama juga ini harus semangat bangkit. Semua ulama di Mimika harus saling bergandengan tangan bersama-sama membina para kader-kader NU di bumi Papua, khususnya Kabupaten Mimika ini. Ya, jadi ini Nahdlatul Ulama, bukan Naumul Ulama. Kebangkitan para ulama, bukan tidurnya para alim ulama. Jangan sampai ketika jadi ulama pengen enaknya saja, harus juga ingin susahnya juga. Susah senang bareng, kita nanti masuk surga bareng. Nah,
begitu. Nah, kemudian secara akidah kita dua imam, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Fikihnya dalam ADART NU kita mengikuti 4 madhab atau terkenal dengan madzhabul arba'ah. Fikih 4 madhab ya. Yang pertama yang paling sepuh Imam Abu Hanifah, lahir 80 Hijriyah, wafat 150 Hijriyah ya. Madhab Hanafi itu juga NU. Kalau ada orang Turki, Turki kan madhabnya Hanafi rata-rata, kemudian daftar NU boleh nggak? Boleh, masih masuk ke dalam imam madzhabul arba'ah. Makanya jangkauan NU ini luas, beda dengan FPI. FPI saudara kita, sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi bedanya FPI madhabnya cuma Syafi'i saja dalam ADART FPI. Kalau kita madhab 4 secara fikih, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ya, jadi ketika FPI Ahlus Sunnah bukan Ahlus Sunnah, NU Ahlus Sunnah bukan Ahlus Sunnah, tapi NU lebih luas karena memakai 4 madhab. Begitu, ya. Kemudian tasawufnya kita mengikuti kalau di dalam ADART Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan Al-Wali Junaid Al-Baghdadi. Kenapa? Kalau kata guru saya ini, Imam Ghazali usul sampai kepada Allah melalui akalnya, melalui ilmu, melalui ngaji, fikir. Sedangkan Wali Junaid Al-Baghdadi sampai usul kepada Allah melalui zikir. Jadi thariqah untuk sampai kepada Allah bisa melalui mikir, ngaji, bisa melalui zikir. Karena fikir dan zikir akan membentuk ulul albab. Ini Pak Lurah harus absen ya, kuat. Oh iya. Ya, jadi pikir dan zikir harus seimbang. Orang kalau mikir saja lupa zikir, hatinya goncang. Kalau zikir saja nggak bergerak, kurang semangat, kurang inovasi. Jadi kesatuan antara zikir dan fikir akan membentuk ulul albab. Orang yang memiliki kepribadian dan pemikiran yang luas di atas rata-rata. Itu harus dimiliki oleh kader Ansor dan bangsa. Nah, kemudian terakhir sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama, ya, ada tawasud, kita moderat di tengah-tengah. Siapa orang yang di tengah-tengah? Orang yang akidahnya Asy'ari Maturidi, fikihnya 4 madhab, salah satu 4 madhab. Jangan dicampur-campur ya 4 madhab ini. Kalau dicampur-campur namanya es cendol. Kalau bahasa fikihnya ini talfiqul madzahib, ya, ataupun extendor. Kata-kata guru saya begini, kopi enak nggak? Enak. Rokok enak? Enak. Kalau rokok campur kopi, rokoknya mati, nggak enak itu. Kalau rokok saja, ngopi saja, gitu. Bakso enak? Enak. Rokok enak? Enak. Campur bakso sama rokok, ya enak. Begitu. Kalau mau Syafi'i ya Syafi'i saja. Satu qadhiyah, ada aturannya, maksudnya begitu. Jangan sembarangan. Giliran yang enak Syafi'i ikut Syafi'i, giliran yang enak Hanafi ikut Hanafi. Cari yang enak-enak saja. Ya, wudu, masalah membatalkan wudunya ikut Hanafi. Yang penting nggak jima saja nggak batal. Tapi urusan rukunnya wudu, syarat sahnya wudu, rukunnya ikut Syafi'i. Basuh kepala cuma 3 helai rambut saja sah. Nah, jadi cari yang enak-enak saja. Ini repot kalau masuk bab nikah ini. Repot ya. Nanti ya urusan syaratnya campur. Ya, kalau Maliki nggak usah pakai saksi. Ya, kalau Hanafi nggak usah pakai wali. Nah ini campur aduk, akhirnya nggak ada saksinya, nggak ada walinya. Kumpul kebu. Kamu tak nikah ya, deal, oke. Jima.
habis itu repot gara-gara campur aduk mazhab. Itu ada aturannya, tanya kepada para alim ulama. Jangan campur-campur, cari yang enak saja. Giliran yang enak-enak ambil yang enak-enak. Ya. Nah, maka harus di tengah-tengah. Tengah-tengah itu ya tadi relnya sudah saya jelaskan itu. Terus harus iktidal, jangan melenceng-melenceng. Itu ajaran benar-benar dipegang, jangan menurut. Jadi fatwanya itu biqadri amplofihim, tergantung yang ngasih amplop siapa, dalam forum apa, mencela-mencela. Jangan, harus istiqomah, gitu. Harus dipegang itu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, baru setelah tawasud, iktidal, baru toleransi, tasamuh. Jangan dibalik toleransi dulu. Toleransi ataupun tasamuh itu setelah tawasud dan iktidal. Setelah di tengah-tengah dan istiqomah, kemudian toleransi, saling menghargai antar pendapat satu sama lain. Bukan kok kita mengikuti pendapat yang lain, bukan. Toleransi itu saling menghormati, bukan saling mengikuti. Mohon maaf, orang yang Nasrani nggak usah repot-repot, orang Muslim nggak usah repot-repot ikut ke gereja kalau hari Ahad, ya, dengan dalih toleransi. Jangan, nggak boleh. Lakum dinukum waliyadin, agamaku, agama kalian, agama kalian. Kita saling menghargai. Begitupun orang non Muslim, jangan repot-repot ikut Jumatan di masjid, nanti sandalnya hilang. Begitu. Ya sudah, Jumatan ya khusus Muslim. Nanti kalau Ahad ibadah ya Nasrani. Begitu kita saling menghormati. Itu namanya toleransi, bukan saling mengikuti. Ini ya, orang liberal ini seringkali menggunakan dalih toleransi sebagai pembenaran atas perbuatan apa saja, padahal itu salah. Ya. Kemudian setelah itu tawazun. Apa itu tawazun? Seimbang antara hablum minallah dan hablum minan nas. Jangan sampai kita sujud terus sholat terus tapi tetangganya sakit, tetangganya meninggal dunia, nggak mau menjenguk, nggak mau melayat. Ini musibah. Harus seimbang antara hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada sesama manusia. Itu namanya tawazun. Sama, kita juga harus seimbang antara kepentingan organisasi dan kepentingan keluarga kita. Jangan sampai gara-gara ngurusi NU tukaran karo bojone, kemudian pegatan. Gara-gara saya ketua Ansor atau saya apa pengurus Banser, gara-gara itu rumah tangganya berantakan. Nanti malah NU menjadi kambing hitam atas keretakan rumah tangga dia. Ini yang malu kan NU-nya, bukan oknumnya. Jadi harus seimbang antara kepentingan organisasi dan kepentingan pribadi. Ini harus seimbang. Ya, ini sebelum kebablasan ini ya. Masalahnya ada itu, teman-teman itu begitu. Jadi saking semangatnya berorganisasi, tanggung jawab dia kepada keluarganya ditinggalkan. Begitupun sebaliknya, gara-gara ngurusi keluarga terus akhirnya lupa berorganisasi, akhirnya tidak ada kemanfaatannya untuk umat. Ya, maka kita diajarkan di dalam NU ini untuk seimbang. Ya, ini harus diingat-ingat betul. Yang terakhir, amal ma'ruf nahi mungkar. Kita harus selalu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ya, selalu mengingatkan, saling mengingatkan. Kalau ada teman kita, saudara kita, sesama NU, sesama kader Ansor Banser melakukan kesalahan, langsung diingatkan, tapi dengan catatan, dengan cara-cara yang baik. Jangan ketika salah di grup kemudian disikat di grup, jangan. Telepon pribadi, japri, jalur pribadi, atau tidak disamperin di rumahnya. Ini cara-cara NU. Jangan di grup dilecehkan, itu pelecehan namanya. Apalagi pemimpin. Nanti ada pemimpin Ansor sama Banser atau jalur Ansor salah sedikit,
Ya namanya orang ya tempatnya khilaf dan salah. Kemudian dari situ kita hajar habisi di grup WA seumpama, itu nggak boleh. Ada adabnya. Ditelepon pribadi ataupun SMS pribadi ataupun disamperin langsung, itu lebih baik. Namanya amar ma'ruf bil ma'ruf. Ya, mengingatkan kebaikan dengan cara yang baik, bukan amar ma'ruf bil mungkar. Kita mau membenarkan sesuatu malah merusak sesuatu. Ataupun nahi mungkar bil mungkar juga nggak boleh. Ya, kita pengen melarang kemungkaran dengan cara yang mungkar, nanti akan mengakibatkan kemungkaran yang baru yang lebih besar. Amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf, semuanya harus bil ma'ruf dengan cara-cara yang baik. Ya, jadi kader Ansor, Banser harus memahami ajaran-ajaran yang tadi sudah saya sebutkan. Nanti kita bahas secara mendalam dan mendetail pada forum khusus, yaitu forum ngaji. Karena ini forumnya umum, maka kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.